HMKS tuh apa sih, Pik? Apa nih yang diajarin di HMKS belum didapat lah? Kayak misalkan orang ini kena mentalnya itu kita bangkitin lagi, Bang. Udah mulai? Udah mulai ya? Ospek, obrolan seputar kampus. Kali ini kita kedatangan tamu nih, yang nggak tahu dari mana. Pakai pakaiannya abu-abu, ada lambang-lambangnya. Coba kita tanya dulu ke orangnya. Lu siapa sih? Ujuk. Hah? Gua ini Fikri, Bang. Iya, Fikri. Iya, lu apa mahasiswa, apa ormas? Nggak tahu gue nih. Ini lu apa nih ceritanya di sini nih? Ini kan udah ketahuan, Bang, lambangnya nih. Gua ini mahasiswa kesejahteraan sosial, FISIP UMJ. Kesejahteraan sosial, FISIP FISIP UMJ. UMJ. Oh, anak-anak kesejahteraan sosial, FISIP UMJ pakai pakaiannya begini nih, pasti. Iyalah, ini pakaian dinasnya HMKS, Bang. Jadi HMKS itu himpunan mahasiswa kesejahteraan sosial FISIP UMJ. Oh, semacam organisasi lah ya. Ya, Organisasi jurusan Kesos, Ya. FISIP UMJ, Yoms. kesejahteraan sosial. Kesos apa Keos? Kesos, Bang. Oh, Kesos. Kesos, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial, benar. Nama lu Pikri. Gue enaknya manggil siapa nih ya? Gampang, Bang. Pik. Bisa. Weh, Eh, Pik apa tuh? Pikri aja lah ya. Fikri aja lah. Lu mahasiswa angkatan berapa? 2018 dan sekarang gue lagi ngejabat sebagai ketua umum HMKS FISIP UMJ periode 2020-2021. Oh, lagi menjabat sebagai Ketua umum. ini gokil. Ketua umum, cuy. Ketua umum doi. Pak Ketua. Salam hormat Pak Ketua. Ketua apa ketuaan? Ketuaan ada yang ketuaan mah. Kalau ini mah ketua beneran. Kalau abang? Manusia biasa lah Iya. Saya manusia biasa. HMKS tuh apa sih, Pik? Nih, maksudnya dia tuh organisasi yang bergerak di bidang apa? Tapi sebelum ke HMKS, gue pengen tahu terkait apa itu kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu bisa dibilang jurusan pertama nih, Bang, yang ada di UMJ ini. Oh iya, jurusan pertama. Jurusan pertama yang Serius, di mama dia pertama. pertama nih. Jadi itu sejarahnya kesejahteraan sosial itu dari cuman amal dari agama-agama yang ada di luar sana. Karena melihat ada kesenjangan sosial, ya kan, akhirnya terus naik perkembangan zaman, jadilah kesejahteraan sosial. Dan UMJ ini pertama kali itu munculin kesejahteraan sosial pada tahun 1968. Kesejahteraan sosial ini muncul di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam bentuk jurusan. Dan satu fakultas dan itu jurusannya cuma Kesos. Fakultasnya Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ini fakultas pertama berarti Kesos ya? Yom. Goks. Dan berkembang lagi akhirnya menjadi sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi di dalamnya ada Kesosnya. Ada Kesosnya. Oh iya. Benar. Menarik ya? Menarik banget, Bang. Tapi nih kalau menurut lu kesejahteraan sosial itu apa? Menurut lu nih ya? Ya. Ya. Kalau itu kan tadi sejarah terkait kesejahteraan sosial sebagai jurusan di UMJ. Ya. Ini kalau menurut lu gimana sih kesejahteraan sosial? Dan kenapa sih lu pengen masuknya ke jurusan ini? Kesejahteraan sosial. Jadi menurut gue tuh kesejahteraan sosial itu kita kayak memperdayakan masyarakat tuh, Bang. Gimana kita prosesnya dari mulai kenal sama orang sampai orang ini bisa berdaya itu sama bantuan kita. Oh, gitu, jadi orang-orang yang gimana ya? Orang-orang yang nggak berfungsi sosialnya. Nah, lu berfungsi tuh dia. Nah, contohnya kayak misalkan orang ini kena mentalnya itu kita bangkitin lagi, Bang. Jadi serangan mental itu gimana caranya kita bangkitin lagi semangat si orang ini yang tadinya udah gak semangat, ataukah dia depresi mau bunuh diri segala macam. Itulah tugas-tugasnya. Tugas-tugas sih yang dipelajarin tuh di kesehatan sosial. Oh iya benar. Kan dari Kesos nyambungnya nanti ke pekerjaan sosial. Dan pekerja sosial itu yang menangani orang-orang seperti itu. Setahu gue pekerja sosial tuh pekerja yang ya udahlah sukarela, yang ya udah jadi ntar lu kerjanya begitu tuh. Kagak lah,
itu mah relawan. Oh, itu Ini kan relawan. pekerja sosial, Bang. Oh, Kalau beda. beda lah kalau misalkan nanti gue kerjanya kayak gitu, buat apa ilmu yang gue pelajarin di kuliah nanti Oh ke iya, depannya benar kan. benar benar benar. Kan pekerjaan Oh sosial. iya 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 benar. Beda, udah ada undang-undangnya juga Bang, baru disahkan kan. Oh Baru-baru begitu. ini. Aduh, Makanya pekerja sosial ini ya legal lah sudah. oh iya, pusing juga sih kalau ngebahas undang-undang mah ya. Ya, Bahas yang lain aja. Yoms. Ya. Nah, ke HMKS nih. Himpunan Kesejahteraan Himpunan mahasiswa Bang. Himpunan HM, Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial. Hmm. Itu ngapain aja organisasi itu? Sebenarnya kenapa ini ada HMKS itu kan? Gara-gara nih pertama dari kasusnya dulu Bang. Heeh. Dari kasus, terus gimana caranya ada wadah lah untuk si mahasiswa ini untuk mencapai yang lebih gitu. Ya dibentuklah HMKS ini, Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Visip UMJ. Jadi di dalamnya itu ya kita bisa saling silaturahmi, dapat pembelajaran, ilmu yang bermanfaat. Kadang juga ada pelajaran yang nggak ada di kelas, itu ada di HMKS, diajarkan di HMKS. Contoh pembelajaran apa nih yang diajarin di HMKS yang di kelas tuh belum didapat lah, atau gimana lah itu? Pembelajaran apa sih yang ada di HMKS? Contohnya itu ada pembelajaran manajemen waktu Bang. Gimana caranya kita ngatur waktu nih dari penting, terus ada lagi tingkat yang sangat genting, itu kita harus bisa membedakan tuh. Jadi harus mana duluan lah kita yang Manajemen kita waktu. nah Iya. itu kita harus manajemen waktu. Oh iya, bener ya. Lu di sini soalnya berorganisasi iya, kuliah harus nyempetin nongkrong juga, lu butuh nongkrong juga sama teman-teman lu juga harus quality time sama keluarga. Berarti lu bisa nih nge-manage itu semua. Alhamdulillah sih Bang, karena pembelajaran yang udah didapat, jadi kita tahu nih mana yang lebih penting, mana yang nggak begitu penting, dan ada lagi tingkatan yang lebih genting gitu. Jadi kita tahu, kita bisa manajemen waktunya, kita hari ini harus kemana, dan harus kemana. Jadi bisa memprioritaskan suatu hal lah dari tingkatan-tingkatan itu, dari yang penting, genting, dan sangat genting gitu ya. Seru. Kadang-kadang juga gue gitu juga tuh, maksudnya gimana ya? Suka bingung gitu mana yang gue harus duluin, yang ini dulu apa yang itu dulu ya. Dua-duanya sama-sama penting. Ternyata ada yang kita harus ngedahuluin yang genting. Walaupun dua-duanya penting. Iya, karena genting itu tingkat paling atas sudah. Iya. Kayak lo aja nih, lo terkenal anak tongkrongan, tapi yang berjiwa sosial kan. Kata siapa? Yes. Kata siapa? Emang lu kenal gua? Wih, siapa yang kagak kenal lu Bang Divisi? Iyalah pasti terkenal gua. Jadi GR gua nih jadi. Oke, back to topic. Di setiap organisasi kan pasti ada program-program ya? Ada Bang. Program-program yang asik tuh di HMKS ada apa aja sih? Sebenarnya kalau asik tuh dibilang asik semua program yang ada di HMKS Bang. Asiknya kan kalau dibilang asik atau enggak itu kan relatif. Ya. Tapi yang seperti apa asik itu? Contoh kegiatannya? Contoh kegiatan? Kalau misalkan asik itu dari awal kita kegiatan tuh udah asik, ada namanya pembukaan pengenalan himpunan. Semua mahasiswa baru dikenali nih yang namanya himpunan mahasiswa kesejahteraan sosial. Jadi yang ikut itu adalah anak-anak mahasiswa kesejahteraan sosial yang baru masuk. Dede gemes. Itu kan. Iya. Dikenali nih HMKS itu dari mulai strukturnya ada apa aja sampai bawahnya itu apa aja. Terus kenapa ada HMKS di jurusan kesejahteraan sosial. Itu kita kenalin di pengenalan himpunan itu. Mulai dari kan di HMKS itu kan ada strukturnya, ada ketua umum, ada sekretaris umum, bendahara umum, dan ada 6 bidang di bawahnya. Iya. Terus apa lagi tuh kegiatan yang menarik? Ada namanya ketika habis PH, mahasiswa ini dikenalkan sama jurusan lah. Dikenalin juga sama organisasi yang ada di jurusan. Nanti bakal ada latihan dasar himpunan. Latihan dasar himpunan tuh kayak ospek gitu ya? Bukan Bang. Jadi kayak gimana sih apa yang ada di dalam HMKS yang lebih itu. Itu yang ada di latihan dasar himpunan itu tuh. Dan gimana caranya tahulah masyarakat. Terus juga kita nih jurusan Kesos, nanti pekerja sosialnya itu kan
jadi pekerja sosial. Mm. Tahulah cara-caranya nih, mulai dari intake sampai ke terminasi. Oh, implementasi dari hasil belajar lu di kelas. Nah, itu. Langsung tuh latihan dasarnya turun ke masyarakat. Ya. Jadi tahulah apa aja yang ada di masyarakat itu. Permasalahan-permasalahan masyarakat. Nah, kita udah belajar di kelas, ada beberapa permasalahan di masyarakat, kita praktekkan bisa langsung di latihan dasar himpunan itu. Tapi di latihan dasar himpunan itu hanya dasar apa yang ada di pekerja sosial. Namanya juga latihan dasar, jadi dasarnya aja yang dikasih tahu. Ya. Ada lagi kegiatan. Dekat-dekat ini ada kegiatan apa? Dekat-dekat ini nanti bakal ada kegiatan webinar sama pengabdian masyarakat. Webinar apa? Seminar? Iya, tapi dalam bentuk online. Oh, corona, pandemi. Jadi emang kudu gitu dah. Meminimalisir kerumunan. Jadi kita sekarang serba online. Kelas aja Zoom bete cuy. Sama cuy. Asli. Lu Bete. gimana kelas sampai sekarang? Iya bete udah. Kayak gitu aja. Masuk nggak yang dipelajarin di kelas? Kurang sih. Sebenarnya bisa aja masuk, tapi karena gua nggak serak dengan metode sekarang, jadinya kurang masuk aja metode yang sekarang tuh. Mungkin gua belum siap. Sebenarnya bagus karena emang eranya udah digital semua. Terus tadi selain webinar ada apa? Pengabdian masyarakat. Ngapain tuh pengabdian? Ya gimana kita mengabdi lah ke masyarakat. Tapi mengabdi itu kan cakupannya luas gitu. Kayak misalkan kita bantu teman kita yang mohon maaf disabilitas, itu kan kita sudah mengabdi. Kita mengabdi ke orang tua, itu kan sudah mengabdi gitu. Jadi gimana caranya kita mengabdi kepada masyarakat? Bukan hanya kemana-mana, tapi di ruang lingkup kampus pun kita udah bisa mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu sih pengabdian masyarakat itu. Nah, tadi yang udah gue dengar tuh dari pengenalan himpunan sampai pengabdian itu kan padat deh. Dan sekarang tuh lagi pandemi. Iya. Terhambat gak sih? Dibilang terhambat, ya terhambat. Tapi itu jadi tantangan sih bang. Jadi tantangan gue sama teman-teman gue nih yang ada di HMKS ini. Gimana caranya dalam kondisi kayak gini kita dipaksa untuk berpikir lebih lah. Yang tadinya program-program yang ada di HMKS kan bisa berjalan dengan biasa-biasa, bukan biasa sih, tapi dengan kondisi yang biasa aja. Kondisi yang normal lah. Terus tiba-tiba dibenturin sama kondisi yang nggak normal nih. Pandemi, mau ngapa-ngapain aja susah. Dan kegiatan lu kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat. Nah, itu tantangan sendiri gimana kita mengaturnya itu biar nggak terlalu berkerumun segala macam, ya kan? Karena riskan juga sebenarnya turun ke masyarakat dalam kondisi kayak gini. Tapi emang di jurusan kesejahteraan sosial ini beda gitu sama jurusan lain, karena jurusan kesejahteraan sosial ini kan emang harus berbenturan gitu sama masyarakat. Nanganinya bukan langsung sama masyarakat. Nanganinya bukan barang tapi seseorang yang langsung. Kita harus bersentuhan sama orang itu. Tapi bisa lah ya diakal-akalin ya. Bisa dengan prokes yang ketat. 3M. Bener. Nah kalau abang sendiri gimana? Kalau misalkan ada nih acara pengabdian masyarakat dan abang anak kesejahteraan sosial nih, misal abang itu bakal ikut atau enggak? Ikut lah, gue anaknya anak sosial banget cuy. Gue SMA aja anak IPS. Anak sosial banget gue doyan jalan-jalan, gue doyan ketemu orang-orang baru, ngobrol. Sampai ya kalau diceritain panjang nggak habis, gue 2 hari 2 malam cerita di sini nih. Intinya gue seneng gue kegiatan-kegiatan yang bersinggungan sama masyarakat. Contohnya gue pernah apa ya waktu itu ya? Pernah apa coba? Kegiatan bikin posko banjir di Banjir 5 Tahunan Jakarta. Ketemu warga, say hello. Asik, gue suka ketemu orang-orang baru. Iya. Banyak karakter orang-orang baru, ada yang emang ramah banget, ada yang emang agak jutek. Itu sebenarnya tantangannya di jurusan ini. Tapi kalau gue pribadi ya, alhamdulillah gitu gue masuk kesejahteraan sosial, karena dulu gue basicnya itu emang
Gua sekolah di salah satu sekolah di Jakarta, Hmm. jurusannya itu pekerja sosial. Oh, jadi ngelanjutinnya di sini, di Hmm, jurusan di ini. jurusan ini karena ini jurusan yang apa namanya? Sejalur lah Hmm. apa yang sama gue dulu pelajarin di sekolah. Pembelajaran itu sama aja. Ibarat kata gue di sekolah itu dulu belajarnya kulit luar lah. Ini jeruk, ini Hmm. ada kulit luarnya. Hmm. Itu gue belajar situ dan di perkuliahan gue belajar dalamnya itu apa sih sebenarnya. Lebih ngerucut lagi. Jadi emang udah ada basic di situ gue. Nah, menyikapi ini nih, kan lu bidang kesejahteraan sosial. Kalau masalah bencana-bencana itu kan lagi marak nih bencana-bencana di Hmm, mana-mana. Itu masuk juga nggak sih ke ranah-ranah lu? masuk itu. Hmm. Karena kan itu menyangkut ke masyarakat juga. Di HMKS pun ada nama bidangnya. Apa tuh? Hatana HMKS tanggap bencana. Ini tanggap bencana. Tanggap Setiap ada bencana. bencana dia pasti turun tuh pasti Iya, ya. mencari Hmm. data-data, habis itu kita langsung turun langsung. Ada bidangnya juga di HMKS itu untuk Hatana HMKS tanggap Tanggap bencana. Di keren tuh. Hatana. Kalau lu doyan-doyan ngelihat banjir, bisa masuk. Ngelihat gunung meletus, gempa, tuh masuk ke Hatana. Kalau tsunami. iya, kalau doyan bikin-bikin tenda pengungsian, Hmm, bercengkrama, menghibur, bisa masuk Hatana. keren. Parah cuy, sekarang bencana di mana-mana. Mm-mm. Setiap awal tahun tuh kayak gitu terus banjir, ada apalah tuh gempa, tanah longsor. Lagi Tsunami. merana cuy Ibu Pertiwi. Yoms. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan yang kau kenang. Kasihan Ibu Pertiwi ini lagi gonjang-ganjing mulu nih. Mm-mm. Masalah apapun sih. Tapi ya mau gimana? Mm-mm. Namanya itu udah bencana, Iya. nggak ada yang bisa pungkirin kan. Datangnya Paling juga dari Allah itu bencana. iya paling kita cuma bisa mengantisipasi Mm-mm. supaya nggak terjadi kelak tuh kita harus melakukan apa. Kita harus punya persiapan. Kalau kelak terjadi bencana seperti itu harus kayak gimana. Itu kan bang. Edukasi gitu aja kita kasih nih ke masyarakat mungkin ya. Iya, jadi pola pikir mereka juga sebenarnya. Iya, pembelajaran. Uh-uh. Sharing lah sama mereka. Nah, Kalau dibilang ngajarin ya kita masih masih sekolah, masih masih belajar juga. juga. Iya. Sharing lah ya. Uh-uh. Benar. Biar lebih dapat aja gitu sharing. Iya, benar. Bener, kita masih belajar juga sebenarnya di sini. Nah, nih. Sekarang nih. Sekalian lu promosi juga ya kan. Yoms, Kenapa sih anak-anak kesejahteraan sosial tuh harus masuk ke MKS? sebenarnya sih ketika orang yang udah masuk kesejahteraan sosial Heeh. itu udah menjadi bagian dari HMKS ini. Heeh. Cuman emang ada tingkatan anggota. Ada ada tuh namanya kan tadi gue singgung juga LDH. Anak-anak yang baru masuk itu dan belum mengikuti LDH sebenarnya udah masuk jadi bagian HMKS. Anggota. Tapi status anggotanya aja yang berbeda. Namanya anggota muda. Nah, ada anggota muda ketika dia udah ikut LDH, namanya ada anggota biasa. Nah, itulah dari anggota biasa itu dia bisa jadi pengurus HMKS nanti ke depannya. Iya. Ada anggota luar biasa juga dan ada anggota kehormatan. Iya, kenapa gitu? Maksudnya gue masuk Esos nih. Gue ikut pengen biar gue pengen ikut himpunan HMKS itu biar gue tertarik tuh. Emang diisinya ya tadi yang udah lu jelasin. Iya. Benar-benar ada kegiatan-kegiatan yang menarik, pengabdian masyarakat. Itu banyak juga sih bang sebenarnya, nggak hanya kegiatan pengabdian masyarakat yang menarik ya. Kita juga ada pembelajaran kayak kelas digital, ada kajian, ada juga bidang logistik yang art lah. Itu keren juga itu bidang logistik itu. Gue banget tuh. Iya. Art. Nah itu. Jadi jadi banyak sih manfaat yang bisa didapat tuh dari ketika kita kuliah dan ikut organisasi. Kan dulu banyak ya
sebutannya kalau itu kupu-kupu lah. Iya, kuliah pulang. Pulang. Nah, dia coba deh lebih explore lagi lah Hmm. gimana sih kampus tuh. Dan HMKS ini adalah rumah pertama untuk anak-anak kesejahteraan sosial yang baru masuk. Ini rumah lu loh. Jadi lu aman lah di sini mah. Merasa aman di rumah sendiri. Kalau jejaring sama alumni masih erat lah ya. Erat lah. Alhamdulillah karena di HMKS ini pun kita pakai asas kekeluargaan. Kekeluargaan. Nah, nggak ada yang namanya pelonco-peloncoan, senioritas, nggak ada. Karena emang asas kita kekeluargaan, asas kita akidah, dan asas kita Pancasila. Jadi kalau abang-abang masih suka datang ke sini buat relasi juga oke. Oke. Banyak juga abang-abang yang udah jadi pekerja sosial. Ada yang jadi pekerja sosial praktis, ada yang udah sertifikasi pekerja sosial. Jadi kalau lu masuk kesejahteraan sosial dan bingung setelah lulus jadi apa ya, itu udah ada contoh abang-abang lu ya. Iya. Jadi nggak usah bingung lah kalau mau masuk kasus itu, banyak contohnya. Dan orang-orang yang emang udah lulus pun itu berkecimpung di HMKS ini. Masih suka turun Masih tangan. suka turun tangan. Karena gue sering bertanya-tanya. Dan dia bilang tuh, nanti organisasi lu, gimana lu berorganisasi itu kepake banget di dunia pekerjaan. Apalagi di interview. Dipakai dulu kuliah pernah ngapain aja. Itu salah satu manfaat juga tuh kita berorganisasi. Gimana kita ngatur sumber daya manusia, SDM yang banyak, mengatur banyak kepala, mengatur waktu, mengatur program. Itu kan kepake nanti di dunia pekerjaan juga. Nggak hanya sekarang, tapi nanti di dunia pekerjaan pun. Dan di HMKS ini kan juga emang adalah di prodi ini emang sering komunikasi juga sama prodi. Jadi lu nggak bergerak sendiri-sendiri aja gitu ya? Lu masuk ke program studi juga nih sama dosen-dosen, sama ke abang-abang juga. Iya. Jadi kayak prodi mau HMKS ada apa, prodi juga tahu nih. Jadi bisa lah nanti prodi bantu. Misalkan kayak webinar ini, prodi bisa salurin ke narasumber yang emang oke lah. Jadi emang prodi ini emang sangat mendukung HMKS ini. Saling berkesinambungan lah ya. Ya, ada juga nilai plusnya itu ya kita dikenal dosen. Aman jadinya. Tugas-tugas aman ya. Enggak juga ya? Enggak juga lah. Ya kalau namanya tugas mah harus dikerjain. Itu gimana kita ngatur waktunya aja kan tadi dibilang. Paling enggak lu kenal sama dosen lah. Kalau pengen ngobrol-ngobrol jadi nggak canggung lagi karena kenal. Kan kadang-kadang yang bikin kita canggung ya karena nggak kenal. Ini dosennya killer nih. Ya lu belum kenal aja. Kalau udah kenal dalam kan asik aja ketemu dosennya. Mau di luar, mau di mana. Mau ngechat aja juga ya enak, tapi kan harus sopan kalau dosen. Sopan. Harus lah. Harus etika. Guru cuy, dosen doi. Iya. Harus gitu emang. Rules-nya emang harus seperti itu. Kalau sama dosen. Ya kayak abang aja kalau misalkan di chat sama orang gak sopan gimana? Nggak, gue balas. Udah amat gue. Di chat sama orang yang gak kenal gimana? Iya, gue harus tahu nih siapa dulu. Nah itu kan. Siapa, tujuannya ngapain. Kecuali sama temen yang udah kenal deket. Terakhir nih. Bukan terakhir, maksudnya bencana kan tadi di HMKS itu ada Hatana ya? Iya. HMKS tanah bencana. Bencana yang paling baru ditangani, bukan tangani ya, apa namanya? Hatana ke situ lah buat ngegarap. Itu tuh bencana di mana tuh? Terakhir itu ada kita ke Karawang. Oh kemarin sempat banjir Karawang ya, benar-benar. Gue lihat, maksudnya dengar infonya juga tuh Karawang banjir. Iya. Banjirnya sekitar 4 meter. Itu kita kirimkan lah dari bidang HMKS tangkap bencana ini atau Hatana, kita kirimkan ke Karawang. Untuk ya karena kita jurusan kesejahteraan sosial, mungkin bukan di rescue lah ya, tapi kita lebih ke ngasesmen apa yang ada di sana. Kita trauma healing buat anak-anak di sana. Oh iya. Karena anak-anak itu kan paling riskan. Mental anak-anak yang terganggu gara-gara bencana. Nah, biar dia nggak takut lagi nih akan banjir, dia lupa akan hal banjir itu. Jadi kita tadi gue bilang ini jurusan kesejahteraan sosial,
nanti bakal jadi pekerja sosial, ngebangkitin mental. Itu salah satunya ngebangkitin mental. Lagi anak-anak gitu yang sangat riskan. Jadi kita calon penerus bangsa tuh dia tuh. itu Gak kan. boleh sampai sakit mentalnya. Nah, gimana itu calon pekerja sosial? Ini yang ada di jurusan Kesos. Iya benar-benar. Dan HMKS ini pun ya masuk di ranah ke situ. Oh berarti kemarin lu ngerjain itu tuh trauma healing di sana buat anak-anak. Belajar gembira lah. Oh buat belajar anak-anak. belajar gembira. Nah, Iya. kayak kita nyanyi-nyanyi, belajar gambar, belajar nulis, main tebak-tebakan. Soalnya emang belum bisa sekolah karena masih banjir mungkin ya? Apa gimana? Masih banjir. Jadi belum bisa sekolah makanya ada kegiatan-kegiatan gitu dibuat sama Tanah tuh. Iya. Tapi nggak main langsung buat aja, kita butuh proses juga. Itu Riset kan, lah ya. Riset lah. Riset Cari dulu. data dulu. Nah benar. Apa lagi ya? Kira-kira gue harus nanya apa lagi ya? Abang nih gimana kalau misalkan di kampus terkenal anak tongkrongan, tadi abang bilang berjiwa sosial, gimana tanggapan abang dengan Kesos ini? Keren. Dan gue pernah searching terkait jurusan-jurusan nih yang di sini nih. Dan gue baru tahu juga itu sekitar 2,5 tahun yang lalu lah ada jurusan kesejahteraan sosial. Gue kepo, gue searching di internet, gue tarik kesimpulan garis besar, wah ini jurusan tuh pang banget, pung. Soalnya menyinggung terkait memperjuangi hak-hak proletar atas penindasan hak kapitalis, orang-orang kapitalis. Ih, pang banget sih. Wah keren nih jurusan nih. Iya gak sih? Keren. Ini setelan lu aja pang banget ya kan? Pangkalan ojek. Saat lebih kecil. Terus abang tertarik dengan kesejahteraan sosial? Tertarik gue, kadang-kadang nongkrong juga malah anak Kesos. Sering malah. Nah itu bang sebenarnya. Pernah di Kesos ini juga banyak lah relasi-relasi. Kayak contohnya gue gitu. Gue karena HMKS ini pun gue pernah diberangkatkan ke kota besar lah yang ada di Jawa Timur. Gue dari HMKS ini diberangkatkan, ada 3 orang, ada temen gue 2 orang lagi. Gue diberangkatkan ke sana dan alhamdulillah gue kenal sama Kesos Nusantara lah. Wih, relasi lu berarti luas juga ya? Ya alhamdulillah, itu karena HMKS bang. Ya gue jadi di anak-anak kesejahteraan sosial di luar sana tuh punya sekumpulan atau forum kesejahteraan sosial se-Indonesia. Iya. Berjaring dah tuh mereka tuh. Berjaring itu. Lu pernah dikirim ke Jawa Timur buat ngadain acara itu tuh. Iya. Ngadain acara yang dibuat oleh forum itu. Iya. Keren. Iya, gue diajak. Ya gue berangkat ke sana karena ya HMKS ini. Ketemu deh tuh sama orang dari mancanegara. dari daerah-daerah macam-macam deh tuh di situ tuh. Nah, itu. Jadi dikenal juga nih HMKS. HMKS ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi orang-orang sana pun tahu gitu, ini lambang kita, logo kita, dan dia tahu ini punyanya Jakarta, UMJ lah, HMKS ini. Ya alhamdulillah gitu. Salah satu yang gue dapat itu ya pembelajaran seperti itu juga. Gue bangun relasi sama teman-teman mahasiswa yang Kesos Nusantara. Tahulah gimana saling tukar pikiran juga, di sana belajar apa, di sini belajar apa. Kan pasti ada sesuatu hal yang beda lah. Keren. Apa lagi ya? Apa? Udah lah ya, bingung juga gue. Mau nanya apa lagi? Menurut gue udah lengkap sih penjelasan yang lu tadi kasih. Dan terima kasih gue jadi tahu. Ternyata oh ini terakhir nih buat calon-calon maba nih. Kasih ke kamera nih mungkin nih. Calon-calon maba nanti yang pengen masuk ke Kesos, ayo masuk Kesos. Karena di Kesos apalah terserah lu. Ya mungkin pesan gue ya tadi ya, maksudnya apa yang memang udah tertanam di diri kalian tuh
coba gitu. Menurut gue itu nggak apa-apa kalian nggak masuk univ yang kalian pengen, tapi jangan sampai salah jurusan gitu. Itu menurut gue. Jadi emang punya basic, jurusannya apa yang dimau, bukan kampusnya tapi jurusannya. Contohnya Kesos ini ya anak-anak sosial lah segala macam. Gak anak sosial juga sih, banyak temen gue bukan anak sosial dan emang berjiwa sosial. Itu bisa masuk ke Kesos, dan di dalam kesejahteraan sosial UMJ ini ada namanya HMKS yang emang ngawadahin semua anak-anak Kesos. Setiap angkatan diwadahin sama HMKS. Mau baik itu soal perkuliahan akademiknya ataupun praktek-prakteknya, itu bisa ada di HMKS semua. Dan HMKS ini juga bergerak di bawah prodi lah, jadi prodi juga tahu. Bukan lembaga sembarangan. Ini ngerai. Jadi buat lu yang punya jiwa sosial tinggi, tuh, yang punya jiwa sosial tinggi, lu masuk nih. Jurusannya dia, kesejahteraan sosial, FISIP UMJ. Masuk juga ke himpunannya HMKS. Itu kan. Biar bisa belajar. Banyak Udah itu. banyak juga yang nggak didapat di kelas tapi didapat di organisasi ini. Itu nggak rugi. Nggak rugi. Emang apa ruginya? Iya. HMKS ini kan ya punya anak-anak kelas juga. Iya. Anak-anak bisa berpendapat kan. Iya benar. Pokoknya dah, lu yang punya jiwa sosial nih masuk nih jurusan kesejahteraan sosial. Udah gue bingung mau ngapain lagi, mungkin cukup sekian, ditutup dengan apa? Disuruh nyanyi gue. Nyanyi apa? Lagu tadi aja. Boleh. Ini lagu nih tentang bencana nih. Apa tuh? Mengapa harus tunggu bencana baru kita percaya kebesaran Tuhan? Mengapa harus tunggu bencana tentara datang untuk kemanusiaan? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Ospek, obrolan seputar kampus.